Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Saya Sinka Halda, mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, kelas MA22C06. Di video ini, saya akan membahas hasil mini proyek saya yang berjudul Analisis Komprehensif Akuntansi Manajemen pada UMKM Cireng Ayam Suwir Crispilicious. Proyek ini adalah bentuk penerapan nyata dari konsep akuntansi manajemen untuk membantu UMKM memahami struktur biaya, menentukan harga jual yang tepat, dan meningkatkan efisiensi usahanya. Jadi, kalau kamu tertarik dengan dunia bisnis kecil dan ingin tahu bagaimana keuangan bisa jadi alat pengambilan keputusan yang strategis, tonton video ini sampai habis ya. Dalam dunia usaha, terutama di sektor UMKM, banyak keputusan bisnis yang masih diambil berdasarkan intuisi atau perkiraan. Padahal, untuk bisa bertahan dan tumbuh, keputusan itu seharusnya berbasis data, dan disinilah akuntansi manajemen berperan penting. Akuntansi manajemen membantu pemilik usaha merencanakan strategi, mengendalikan biaya, serta menentukan arah bisnis berdasarkan informasi keuangan yang akurat. Dalam kasus ini, objek yang saya bahas adalah UMKM Crispilicious, sebuah usaha kecil yang memproduksi cireng ayam suwir, jajanan populer dengan cita rasa khas dan kualitas premium. Namun, seperti banyak UMKM lain, Crispilicious juga menghadapi beberapa tantangan yang umum. Pertama, kesulitan menentukan harga jual yang kompetitif namun tetap menghasilkan laba. Kedua, kurangnya sistem pengendalian biaya yang terstruktur. Dan yang terakhir, belum optimalnya penggunaan data keuangan untuk perencanaan produksi. Tanpa pemahaman tentang struktur biaya, pemilik bisa saja menetapkan harga di bawah titik impas atau justru boros dalam pengeluaran operasional. Karena itu, penerapan konsep akuntansi manajemen menjadi solusi utama untuk menata kembali arah finansial usaha ini. Mini project ini memiliki beberapa tujuan penting yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi struktur biaya di Crispilicious. Di sini semua biaya dikelompokkan menjadi biaya tetap, variabel, dan campuran agar lebih mudah dipahami perilakunya. Lalu yang kedua, menghitung titik impas atau break-even point, yaitu jumlah minimal produksi dan penjualan agar usahanya tidak rugi. Yang ketiga, menentukan strategi harga jual berdasarkan margin laba dan kondisi pasar agar produk tetap kompetitif. Yang keempat, menyusun anggaran operasional dan melakukan analisis efisiensi sehingga bisa diketahui area mana yang boros dan mana yang hemat. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi manajerial untuk membantu pemilik usaha meningkatkan profitabilitas secara nyata. Salah satu fondasi akuntansi manajemen adalah pemahaman tentang jenis dan perilaku biaya, karena setiap jenis biaya akan berperilaku berbeda terhadap perubahan volume produksi. Misalnya, biaya tetap seperti sewa dapur dan gaji tenaga bantu jumlahnya tidak berubah meskipun produksi naik atau turun. Lalu biaya variabel seperti tepung, ayam, bumbu, gas, dan kemasan akan berubah seiring jumlah unit yang diproduksi. Kemudian, biaya campuran seperti listrik terdiri dari beban dasar atau tetap dan pemakaian tambahan atau variabel. Dalam kasus Crispilicious, biaya tetap per bulan sekitar 800.000, biaya variabelnya yaitu 3.000 per unit, dan biaya campuran sekitar 200.000. Klasifikasi biaya ini penting karena menjadi dasar perhitungan harga pokok produksi atau HPP dan keputusan manajerial lainnya. Setelah biaya diklasifikasikan, langkah berikutnya adalah menentukan cost driver atau faktor penyebab timbulnya biaya overhead. Di UMKM Crispilicious, cost driver yang digunakan adalah jam produksi per batch.
karena sebagian besar biaya overhead seperti penyusutan alat dan penggunaan listrik berkaitan langsung dengan lamanya waktu produksi. Misalnya total biaya overhead sebesar 300.000 dengan rata-rata jam produksinya yaitu 60 jam per bulan, maka tarif overhead per jamnya adalah 5.000. Angka ini membantu pemilik usaha mengalokasikan biaya secara adil ke setiap produk dan memahami aktivitas mana yang paling banyak mengonsumsi biaya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu analisis titik impas atau BEP. Dari data yang dikumpulkan, harga jual per unit yaitu 5.000, biaya variabel per unitnya 3.000, lalu biaya tetap per bulannya 800.000. Maka, margin kontribusi per unit adalah 2.000. Untuk mencapai impas, kita gunakan rumus BEP sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi. Hasilnya yaitu BEP sama dengan 800.000 dibagi 2.000 sama dengan 400 unit. Jadi Crispilicious harus menjual minimal 400 unit cireng per bulan untuk menutup seluruh biaya. Jika penjualan di bawah angka ini, usaha akan merugi. Tapi jika lebih tinggi, setiap unit tambahan akan langsung menambah keuntungan. Setelah tahu titik impasnya, kita lanjut ke margin of safety atau MOS. Margin of safety menunjukkan seberapa jauh penjualan bisa turun sebelum usaha mulai rugi. Misalnya, penjualan aktual adalah 600 unit, sedangkan BEP-nya yaitu 400 unit. Berarti MOS-nya yaitu sama dengan 600 dikurang 400, kemudian dibagi 600, yaitu hasilnya 33,3%. Artinya, penjualan bisa turun hingga sepertiga dari kondisi sekarang tanpa menyebabkan kerugian. Nilai 33,3% ini menunjukkan usaha masih dalam kondisi aman dan stabil karena punya ruang untuk menghadapi penurunan permintaan. Dalam manajemen keuangan, tidak semua biaya perlu diperhitungkan dalam setiap keputusan. Hanya biaya relevan yang berubah tergantung alternatif keputusan yang perlu diperhatikan. Contohnya, ketika Crispilicious menerima pesanan khusus sebanyak 200 unit dengan harga 4.000 per unit, lebih rendah dari harga normal yaitu 5.000, karena biaya variabel per unitnya 3.000, maka margin kontribusinya tetap positif sebesar 1.000 per unit, atau total 200.000 untuk pesanan ini. Artinya pesanan layak diterima selama kapasitas produksi cukup dan tidak mengganggu penjualan reguler. Analisis seperti ini membantu pemilik usaha tetap untung meski menerima pesanan dengan harga di bawah normal. Selanjutnya kita bahas tentang budgeting dan analisis variance. Budgeting adalah proses merencanakan pengeluaran dan pendapatan untuk periode tertentu. Setelah periode berakhir, hasil aktual dibandingkan dengan rencana untuk melihat efisiensinya. Di Crispilicious, hasil analisis menunjukkan yaitu bahan baku. Anggarannya sebesar 1.500.000, realisasinya 1.600.000, selisihnya yaitu menjadi 100.000, unfavorable. Lalu ada gas dan minyak, anggarannya 500.000, realisasinya 600.000, selisih 100.000 rupiah. Jadi unfavorable. Listrik anggarannya 200.000, realisasinya 180.000, maka selisihnya yaitu lebih 20.000. Jadi favorable. Total varian negatif sebesar 180.000 atau 8,2%, menunjukkan perlunya perbaikan efisiensi di bulan berikutnya. Dari hasil variance bisa disimpulkan kenaikan biaya bahan baku disebabkan harga pasar naik. Solusinya cari pemasok baru atau negosiasi ulang harga. Kenaikan biaya gas dan minyak disebabkan penggunaan kurang efisien. Solusinya perawatan alat, pengaturan suhu, dan teknik memasak yang lebih baik. Lalu yang terakhir, efisiensi listrik justru menunjukkan kesadaran energi meningkat
meningkat, bisa dipertahankan. Dengan analisis ini, pemilik bisa melakukan perbaikan nyata untuk menekan biaya dan meningkatkan margin laba. Dalam praktik akuntansi manajemen, etika profesional sangat penting. Ada 4 nilai utama yang harus dijaga oleh setiap akuntan manajemen. Yang pertama yaitu integritas, jujur dalam mencatat setiap transaksi tanpa manipulasi. Yang kedua yaitu objektivitas, laporan harus berdasarkan data nyata, bukan asumsi pribadi. Yang ketiga, kerahasiaan, menjaga informasi bisnis agar tidak bocor ke pihak luar. Dan yang terakhir, kompetensi profesional, selalu memperbarui pengetahuan agar analisis tetap relevan. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ini, keputusan yang diambil akan lebih adil, akurat, dan terpercaya. Dalam studi ini, prinsip etika diterapkan pada seluruh tahap analisis. Data biaya dan harga diperoleh dengan jujur dan tanpa rekayasa. Rekomendasi diberikan berdasarkan kondisi real, bukan untuk mempercantik laporan. Dengan demikian, hasil analisis ini benar-benar bisa menjadi dasar pengambilan keputusan yang etis dan bermanfaat bagi pengembangan usaha. Berdasarkan seluruh analisis dapat disimpulkan bahwa titik impas berada pada 400 unit atau 2 juta rupiah penjualan. Margin keamanan sebesar 33,3%, menunjukkan posisi finansial cukup aman. Lalu ada biaya bahan baku dan energi masih perlu dikendalikan lebih baik. Beberapa rekomendasi strategis antara lain: yang pertama, negosiasi harga bahan baku dan cari alternatif supplier. Yang kedua, optimalkan jadwal produksi agar lebih efisien. Yang ketiga, gunakan laporan keuangan rutin untuk pemantauan real time. Dengan langkah ini, Crispilicious bisa meningkatkan profitabilitas dan berkelanjutan usahanya. Untuk mewujudkan strategi ini, tahapan implementasinya dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama, evaluasi internal, meninjau ulang struktur biaya dan proses produksi. Yang kedua, penyusunan rencana aksi, menetapkan target, penanggung jawab, dan jadwal. Yang ketiga, pelatihan dan implementasi, memberi edukasi kepada tim produksi dan administrasi. Yang keempat, monitoring dan evaluasi, dilakukan berkala agar hasilnya bisa diukur dan disesuaikan. Nah, itulah hasil analisis komprehensif akuntansi manajemen pada UMKM Crispilicious. Dari studi ini, kita belajar bahwa akuntansi bukan sekedar mencatat angka, tapi alat pengambilan keputusan yang sangat penting untuk pertumbuhan bisnis. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak UMKM Indonesia bisa berkembang dengan manajemen keuangan yang cerdas dan profesional. Saya Sinka Halda, pamit undur diri. Sampai jumpa di video edukatif berikutnya.